Teri itu kan kita ambil dari nelayan, Pak. Oh, jadi Iya, membeli dari nelayan. Membeli dari nelayan. Iya. Jadi dari 75.000 itu ya kita beli, kita olah, kemudian kita ekspor, ada untungnya. Nah, dari kita ekspor kemudian dipotong sampai akhirnya lunas. Oke. Ikan teri pada saat itu kan industri seafood ini kan rebyek, Pak. Iya. Kalau orang Surabaya bilang rebyek. Iya, iya. Jadi apalagi ini industri ini padat karya. Jadi harus kalau orang Jawa bilangnya harus ngopeni orang satu-satu. Oke. Nah ini tapi Pak Najik itu selalu bilang ke kita itu cari bisnis itu yang orang itu merasa rebyek sulit. Iya. Karena orang akhirnya nggak masuk di situ. Semangat pagi, sobat sukses. Ini hari yang very spesial ya. Saya kedatangan dua pemuda yang anak dari sahabat saya almarhum, yaitu Bapak Muhammad Najik ya. Wah, ini semangat pagi. Selamat pagi Pak Hermanto. Terima kasih ini bisa ngeluangin waktu Sama-sama. untuk podcast bersama ya. Ya sama-sama. Saya minta waktunya langsung say yes gitu ya. Terima kasih sekali ini ya. Iya, terima Jadi memang ini saya ini dengan Bapak ini sudah bertemu beberapa kali ya dengan Bapak Muhammad Najik ini Iya, ya. iya. Dulu awal saya ketemu pernah di Jakarta di iya. lounge bersama dengan Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan. Terus habis itu nyambung ya. Iya, iya. Pernah juga ketemu dengan Mas Prima ya. Iya, betul. Dengan Mas Prima di Fasa Hotel, Di Fasa kita Hotel. sharing-sharing tentang perusahaan Iya. untuk menjadi terbuka itu plus minusnya apa ya. Betul ya. Mas Yoga waktu itu nggak ikut. Oh iya. Masih di Inggris dia. Masih di Inggris. Oh, masih kuliah ya. Ya, jadi Bapak ini luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Ya, meskipun saya bertemu tapi kita saling sharing ya. Iya. Ya, memang sayang sekali, saya terkejut sekali di bulan April tahun 2020 ya. Betul, satu tahun yang lalu. Waktu beliau kena COVID saya juga nggak tahu. Iya, iya. Tapi begitu meninggal, wah kaget sekali saya. Iya. Pernah sebelum beliau meninggal juga bersama beliau saya undang ini para pengusaha-pengusaha Surabaya, juga minta Pak Emil Dardak untuk iya. datang. Mas Prima juga ikut Saya waktu ikut itu waktu ya, itu, ya. dengan puluhan pengusaha. Iya. Terus kita sharing bagaimana bisa membuat ekonomi terutama yang di Jawa Timur ini bisa bertumbuh ya. Betul Pak. Jadi memang kiprah beliau sungguh luar biasa ya. Jadi saya ingin mengulas nih tentang perusahaan yang didirikan oleh beliau yaitu KML ya. Iya, Kelola Mina Laut. Perusahaan kelola Mina Laut. Iya. Yang dimulai dari beliau tentunya dari sangat kecil sekali ya. Kecil ya. Sangat kecil sekali. Nah, ini Bapak Muhammad Najik ini kan punya 3 putra dan 1 putri ya. Betul. Kebetulan saya kenal semua karena tahun lalu juga kita bertemu bertiga ya waktu Iya, itu ya. betul, Jadi ada Mas Prima, ada Mas Reza, iya. sama Mas Yoga ya. Iya. Sharing-sharing setelah ditinggal oleh Bapak bagaimana nih supaya kalian bertiga ini tetap bisa rukun ya, bisa saling melengkapi. Betul. Ada konflik-konflik juga harus diputuskan solusi yang terbaik. Betul. Dan kalau sudah diputuskan ya harus semuanya mendukung. Jadi jangan ada di belakang nanti tidak puas atau apa. Nah ini kan nggak bener ya. Harus satu komando, Pak. Satu komando, dan yang komando pun juga lebih bijaksana, bisa mendengar. Iya. Ya, jadi itu pesan-pesan saya ya. Jadi supaya KML yang didirikan oleh Bapak ini kan juga bisa menjadi kebanggaan dari Indonesia ya. Iya. Karena saya tahu Pak Najik mulai dari KML ini waktu masih kecil sekali ya. Iya. Tahun 94 ya. Tahun 94 Pak Hermanto. 94 itu berarti sudah 26 tahun yang lalu. Dimulai dari sangat kecil dan dimulainya dari ikan teri ya. Ikan waktu paling itu, kecil, Pak Hermanto. Ikan teri kan. Tapi jumlahnya ini wah banyak sekali. Triliunan ini kalau ikan kecil ini.
Jadi mungkin bisa diceritakan ya Mas Prima ya, mulai Bapak awal itu Mas Prima masih kuliah waktu itu di Amerika. Saya tahun 94 itu saya masih SD, Pak Hermanto. Wah, iya. Ini saya sampai miss ini. Yuk, masih muda sekali sekarang. Masih muda. Sekarang usia berapa Mas Prima? Saya sekarang usia 34, Pak. 34. Kalau Mas Reza 32. 32. Coba ditebak. Mas Yoga coba ditebak. 27. Iya, 27 saya. Tepat ya. Tepat. Iya. Kan ini gagah-gagah nih. Wah, tinggi-tinggi gagah-gagah. Jadi gizinya ini memang dari KML ini luar biasa ya. Dari kantor. Iya. Jadi ceritanya lucu, Pak Hermanto. Jadi Bapak memulai bisnis tahun 94 ini beliau lahir, Mas Yoga lahir. Oh. Iya, jadi kita itu betul-betul memulai dari nol. Pada saat Mas Yoga kebetulan kan kembar dengan Mbak Lia. Mbak Lia ya. Iya, jadi pada saat Pak Najik memulai pertama tahun 94 itu betul-betul nggak ada uang, Pak. Terus sebelumnya beliau kerja di mana? Sebelumnya beliau beliau lulus kuliah dari IPB, beliau sempat ngajar jadi dosen. Oh, jadi dosen. Ya, kemudian nggak lama beliau ditawari bekerja di BUMN pabrik coklat, Pak. Dulu di Tidar. Oh, perusahaan coklat. Ya. Nah, nggak lama dari situ Pak Najik kemudian pindah ke perusahaan sejenis pengolahan ikan juga, seafood. Seafood. Iya, tapi komoditas utamanya udang sama ikan teri nasi juga. Nah, nggak lama dari situ karena Pak Najik kan suka tantangan, Pak. Iya. Nah, jadi memutuskan untuk ya sudah saya coba keluar, saya memulai usaha sendiri. Itu di usia beliau 32 tahun ya. 94 ya, 32 tahun. 32 tahun. Ya. Begitu. Jadi Bapak soalnya seumuran sama saya. Iya, jadi kemudian Pak Najik memulai 94, pada saat itu kebetulan Mas Yoga dan Mbak Lia lahir. Nah, Pak Najik orangnya nekat saja. Jadi waktu itu sudah nekat memulai bisnis hanya bermodalkan kepercayaan, Pak. Jadi kebetulan di perusahaannya sebelumnya kan sudah kenal dengan rekanan-rekanan segala macam. Jadi akhirnya dimulai. Jadi Pak Najik memulai dengan modal saya ingat $75.000 pinjam dari buyer. Jadi modal pun itu pinjam ya. Pinjam. Nah, ini sobat sukses. Ini jadi sahabat saya ini memang luar biasa ya, di usia 32 tahun merintis bisnis dari modal pinjaman dari buyer yang ada di luar negeri. Jadi bisnisnya cuma mengandalkan reputasi dan kepercayaan. Ini luar biasa sekali ya. Jadi jangan ada alasan kalau tidak bisa memulai suatu usaha itu harus dimulai dengan modal besar. Ini sudah terbukti ya. Iya, begitu. Jadi dari modal $75.000 support dari perusahaan asing, akhirnya memulai start dari budidaya ikan teri atau apa itu ya? Ikan teri itu kan kita ambil dari nelayan, Pak. Oh, jadi membeli dari nelayan. Jadi dari 75.000 itu ya kita beli, kita olah, kemudian kita ekspor, ada untungnya. Nah, dari kita ekspor kemudian dipotong sampai akhirnya lunas. Nah, tetapi pada saat itu kan sudah putaran bisnis sudah ada, Pak. Nah, ya bermulai dari situ. Nah, kemudian ikan teri pada saat itu kan industri seafood ini kan rebyek, Pak. Kalau orang Surabaya bilang rebyek. Jadi apalagi ini industri ini padat karya. Jadi harus, kalau orang Jawa bilangnya harus ngopeni orang satu-satu. Nah, ini tapi Pak Najik itu selalu bilang ke kita itu cari bisnis itu yang orang itu merasa rebyek sulit. Karena orang akhirnya enggak masuk di situ. Jadi mendapatkan idenya ini juga luar biasa ya. Luar biasa. Nah, waktu saya kecil, Pak, itu usia SD kelas 2 waktu itu saya. Jadi kita awalnya ekspor, tapi pada saat kita ekspor itu kan masih ada sisa-sisa hasil produk yang tidak masuk grade ekspor. Itu kan dijual di lokal. Nah, yang menjual di lokal itu kebetulan Bu Najik, Pak. Jadi saya merasakan kita jual keliling dari satu perumahan ke perumahan yang lain sambil saya sore naik sepeda motor sama Bu Najik begitu. Oh, jadi nemenin ibu untuk memasarkan di lokal ya. Di lokal begitu. Nah, jadi dari kecil memang kita selalu diajarkan untuk jangan pernah hidup enak. Wah, ini yang luar biasa ya. Jadi Bapak bekerja all out, didukung oleh ibu juga, oleh ibu yang luar biasa ya. Dan ngajak anaknya ini, jadi anaknya juga tahu nyari uang itu tidak gampang. Ya setengah terpaksa, Pak.
Tapi itu pelajaran yang sangat bermanfaat ya. Betul. Saya ingat itu sore hari, besok saya mau ujian. Setelah ibu selesai berdagang ikan teri itu, kita berhenti di satu bundaran begitu, duduk, buka buku. Saya kalau orang Jawa bilang dibedei, Pak. Dia ditanyai begitu untuk besok. Ya sudah di pinggir jalan begitu. Iya. Itu jadi memori yang sampai hari ini saya masih ingat selalu. Iya. Gitu. Jadi dari 94 itu tadi dimulai dari ikan teri terus bisa berkembang terus dari tahun ke tahun, seiring itu juga budidayanya juga lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jenis-jenis yang lainnya juga ya. Iya, jadi pengembangan komoditasnya mulai dari ikan teri, kemudian beralih ke ikan, Pak. Ikan jenis ikan kakap, ikan kerapu, segala macam. Dan orientasinya ekspor kita. Yang di lokal tadi masih tetap dijalankan juga atau masih dijalankan? Masih, tapi lokal itu kan karena grade-nya untuk ekspor tidak masuk. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus jual. Jaga mutu ya. Betul begitu. Tentunya yang lokal juga harganya jauh lebih murah ya. Ya, begitu. Ibaratnya lokal ini ya sudahlah, yang penting kalau untuk laku, untuk tambahan sajalah. Kalau di laporan keuangan itu kan ibaratnya pendapatan lain-lain, Pak. Iya. Begitu. Nah, kemudian setelah dari bisnis ikan, kemudian kita pindah ke berkembang ke bisnis udang. Itu tahun 2000, sekitar tahun 2001 kita sudah masuk di bisnis udang. Kemudian kita setelah udang kita masuk ke bisnis rajungan. Nah, Mas Prima ngikutin terus itu. Waktu masih sekolah di SMP, SMA itu masih bekerja juga. Mau tidak mau saya mengikuti, Pak. Karena apa? Bagi saya liburan itu malah kalau bisa tidak usah liburan. Kalau Pak Najik tahu ada hari libur, Pak, saya pasti disuruh ke kantor, Pak. Entah itu mau fotokopi, entah itu mau menyerahkan dokumen atau apa, pokoknya kalau tahu liburan sudah, kamu tidak boleh di rumah, kamu harus ke kantor. Wah, ini cara mendidik yang luar biasa ini. Iya, Pak. Nah, dari Mas Reza juga begitu. Mas Reza, Mas Yoga. Nah, kebetulan sama, Pak. Jadi kalau liburan itu kan biasanya kalau orang sekolah ya udah liburan di rumah main PS atau ketemu teman-temannya liburan. Saya enggak, Pak. Jadi Bapak langsung ikut Bapak besok ke kantor gitu. Ya udah, padahal kerjanya cuman ya tadi dibilang Mas Prima, ngasih tanda tangan, terus kayak udah kesana kamu ngobrol, lihat produksi. Jadi secara nggak langsung memang ya diajarin seperti itu. Caranya enggak, kamu harus seperti ini enggak, tapi ya udah langsung nyemplung aja wis. Lihat aja sendiri kayak gitu. Tapi ya itu fondasi yang bagus sekali ya. Jadi mulai kecil sudah tahu kantor seperti ini, orang-orang yang bekerja ya. Dan juga tahu aktiviti dari orang tua jadinya kan. Tahu, Pak. Iya. Jadi saya ada cerita lucu, Pak. Ini kan kebetulan baru ya bulan kemarin lah. Jadi ada Bibi itu dulu yang dari pas saya kecil itu Bibi itu masih di situ sampai sekarang. Jadi terus bilang, "Saya ini lucu loh, Pak." "Loh, kenapa?" "Saya dulu itu ngasih Pak Yoga itu kayak sayur asem buat makan siang lah. Sekarang saya harus setiap hari ngasih bawain kayak teh, air putih kayak gitu." Jadi dulu itu saya anggap masih kecil segini, sekarang udah di atasan saya, Pak. Iya. Itu, Pak. Jadi cepat sekali ya. Iya. Mas Yoga ini padahal anak paling kecil kan ya? Paling kecil. Biasanya paling kecil kan dimanja. Nah, saya kalau boleh dibilang itu ya semuanya sama, Pak, nggak dimanja. Tapi dari perbandingan ke saya, Mas Prima, Mas Reza, itu saya yang Bapak itu setelah saya lulus S1 itu nggak boleh langsung kerja di KML, Pak. Kamu kerja dulu di luar biar tahu susahnya cari duit gimana. Ya jadi saya kerja dulu di perusahaan FMCG minuman, Pak. Di Jakarta? Keliling-keliling dari Bekasi, Jakarta, terus ke Jogja, Purwokerto. Selama berapa lama? 2 tahun, Pak, saya. Jadi ya kan fasing gitu, bawa L300 keliling gitu ya. Anggapannya kayak liburan aja saya. Iya. Gitu. Jadi ya Bapak selalu mengajarkan gak gampang bisnis itu. Kalau bisnis gampang itu semua orang bisa ngejalanin. Jadi kamu harus tahu dulu susahnya cari duit bagaimana. Nah itu langsung ya udah caranya gimana, langsung ke bawah. Seperti itu, Pak. Jadi Mas Reza juga. Mas Reza kebetulan langsung orangnya diam. KML ya. Ya. Jadi saya sama Mas Reza ini agak sedikit berbeda dengan Mas Yoga, Pak. Kalau Mas Yoga itu sudah kamu di luar dulu nggak apa-apa. Kalau saya sama Mas Reza itu malah enggak, Pak. Malah kamu sekolah di luar negeri, segera lulus, segera kembalikan investasi Bapak. Jadi nggak dikasih kesempatan untuk ngelanjutin S2 atau S3 ya? Bahkan kalau kita di luar negeri kan ada libur summer, Pak, istilahnya, Pak. Kalau libur summer biasanya ada anak-anak kan
apa namanya bekerja part time begitu. Ya. Saya itu nggak boleh sama Pak Najik. Oke. Pak Najik bilang kalau kamu nggak usah kerja part time, kamu butuh uang kamu bilang. Yang Ya. penting kamu sekolahmu cepat selesai. Oke. Begitu. Nah pada waktu itu saya juga sempat mau curi-curi kesempatan, tapi Pak Najik orangnya pinter Pak, tahu aja lah, nggak boleh kamu. Iya. Nah berbeda dengan beliau. Oh. Beliau sudah kamu di luar aja dulu nggak apa-apa begitu. Iya. Tapi ya saya ikut senang dan bangga lah ya, Pak Najik sekarang putra-putranya ini semuanya bisa meneruskan apa yang beliau rintis ya. Iya. Jadi memang itu yang paling susah. Karena biasanya kalau orang tua itu sukses, nah anak-anaknya ini biasanya agak susah untuk bisa nerusin usaha orang tuanya ya. Iya. Maunya sesuai dengan pikiran sendiri, terus mungkin lebih suka yang ya agak nyeleneh gitu ya. Mungkin Pak Najik sudah tahu itu, mungkin melihat itu sehingga wah ini bahaya kalau dibiarkan nyeleneh ini, udah langsung ke sini aja. Iya, sudah diarahkan mulai dari kecil, termasuk sering diajak ke perusahaan, jadi sering ngeliat orang bekerja, akhirnya kan setelah lulus juga sudah tahu kan mau kemana kan juga sudah tahu. Meskipun yuk disuruh cari pengalaman di perusahaan-perusahaan lain, akhirnya toh disuruh besarin juga di KML ya. Iya. Dan ini Pak, apa menjadi rutinitas kita Pak ya. Ibaratnya kalau kita makan malam itu, pertama kita makan, kemudian diskusi itu berlanjut di meja makan, yaitu berlanjut akhirnya menjadi diskusi masalah pekerjaan terus Pak. Ya karena Bapak memang mulai dari muda sudah bekerja. Iya. Nah, dan obsesi untuk ngembangin KML ini kan luar biasa sekali ya. Betul. Yang agak shock istri saya. Pertama kali habis menikah datang makan malam, biasanya kan makan obrolan-obrolan santai begitu Pak. Ini obrolannya kerja serius semua. Dia tanya apa tiap hari begini. Ya setiap hari memang begini. Memang waktu sudah married terus serumah sama Bapak? Sempat serumah 2 bulan Pak. Kemudian cuma 2 bulan aja. 2 bulan. Habis itu rumah sendiri. Rumah sendiri begitu ya. Dan bagaimana dengan adik Mas Reza? Mas Reza belum menikah waktu itu, tapi sekarang sudah menikah dia. Menikah tahun berapa? Tahun 2020 kemarin. 2020. Sebelum Bapak, setelah Pak Najik meninggal. Setelah Bapak wafat ya. Iya. Jadi terakhir yang dinikahkan itu adik yang perempuan, Pak. Itu tahun 2020 tanggal awal. 1 Februari 2020. Iya. Ya, jadi kalau kita dalam Muslim itu ibaratnya Pak Najik sudah menjalankan tugas terakhirnya menikahkan anak perempuannya. Iya. Begitu. Setelah itu ya kita nggak dapat firasat apa-apa Pak. Iya. Itu masih sebelum COVID ada PSBB segala ya. Iya, di Grand City kan ya. Di Grand City. Iya. Undangnya banyak sekali. Semua toko-toko, semua pengusaha diundang ya. Ada mengundang. Karena masih belum COVID waktu belum itu. Belum COVID iya, sama sekali. COVID-nya kan mulai 23 Maret. Iya. PSBB-nya itu mulai 23 Maret. Iya. Beliau kena COVID di April ya? Saya itu tidak tahu Pak. Karena beliau sampai meninggal pun hasil swab beliau itu belum keluar. Oh gitu. Ya, setelah tapi kan sempat masuk rumah sakit loh? Sempat masuk rumah sakit. Okay. Setelah meninggal pihak rumah sakit baru menawarkan. Kemudian kita keluarga, ya sudah kita tahu tidak tahu nggak ada gunanya juga. Beliau sudah nggak ada. Cuman memang beliau ini yang kita tidak tahu ada penyakit jantung Pak bawaan. Nah beliau ini kan orangnya kuat, energik. Nah, olahraganya juga rutin, luar badannya biasa. juga nggak terlalu gemuk. Tapi beliau ini orang yang tidak mau menunjukkan saya ini pokoknya harus kuat di depan semua orang. Nah satu kisah Pak, pada saat Pak Najik setelah meninggal, Ibu Najik kebetulan buka-buka tasnya Pak Najik. Nah ternyata di situ ditemukan surat yang Pak Najik itu harus segera melakukan tes jantung. Tapi belum sempat dilakukan. Belum. Jadi memang Pak Najik hal begitu itu agak privasi. Ya, Bu Najik pun paling hanya mengingatkan saya, tolong Pak Najik makannya dijaga. Begitu. Ya saya tahu lah. Beliau benar-benar fokusnya untuk bagaimana mengembangkan KML ya. Iya. Tapi di tangan beliau kan juga luar biasa sekali. KML telah berkembang menjadi perusahaan
perikanan ya, termasuk perikanan yang terbesar di Indonesia ini. Kata orang begitu. Oh bener itu. Anak perusahaannya aja sudah ada berapa puluh itu kan? Iya, jadi setelah kita masuk di Crab, Pak. Jadi kan setelah bisnis Crab kita masuki, kita sudah punya ikan teri, ikan, udang, rajungan. Mas Prima kembali terus bantu KML tahun berapa? Saya mulai aktif itu lulus kuliah 2010, Pak. 2010. Nah, waktu 2010 sudah besar perusahaannya kan? Sudah cukup besar, Pak. Di 2010 itu kita di seafood sudah cukup besar. Kemudian kira-kira di tahun 2014 itu Pak Najik bilang kita tidak bisa hanya seafood. C-nya harus dicoret, kita harus masuk ke food business. Kemudian yang dekat dengan agriculture itu kan di vegetable, Pak. Iya. Akhirnya kita putuskan untuk masuk ke bisnis vegetable. Tahun 2014 itu. 2014. Jadi kita masuk, kita mengakuisisi saham salah satu Ventura. Kita masuk di perusahaan Mitra Tani 27. Itu Edamame, Pak. Edamame. Jadi kita masuk minoritas dulu di situ. Mayoritasnya saham di PTPN 10. Iya. Nah, sembari kita memperlebar portofolio, sembari kita belajar juga di situ, sampai hari ini perusahaannya juga masih ada. Iya. Jadi setelah itu kita sudah tahu, oh bisnis vegetable ternyata polanya tidak jauh berbeda dengan seafood. Karena kita menggunakan pola-pola kemitraan, Pak. Nah, kemudian akhirnya dari situ kita mulai berkembangkan lagi di dan orientasinya masih tetap ekspor ya, mayoritas ya. Ekspor mayoritas. Perbandingan berapa ya lokal dan ekspornya? Sampai dengan hari ini mungkin bisa dibilang 80-20, Pak, masih. Kan sehat sekali, lebih bagus dong kalau bisa ekspornya lebih besar kan? Iya, begitu. Jadi kemudian kita selalu berkembang begitu sampai nggak terasa kemarin di 2019 kita merayakan 25 tahun, Pak Irmanto. Wow. Congratulations ya. Thank you. Ya, luar biasa sekali. Kemudian Pak Najik bilang, ya kita tidak bisa bilang KML lagi, jadi kita bertransformasi menjadi kelola grup waktu itu. Kelola grup. Ya, jadi membawai bisnis seafood, bisnis vegetable, kemudian kita juga ada bisnis sourcing. Ya. Jadi kapal itu kita sekarang sudah punya transportation juga. Menangkap, Pak. Menangkap ikannya, ya. Kita ada kapalnya. Kemudian kita ada tradingnya, karena dari kapal itu tidak semuanya kan bisa terserap. Ada sisanya kita. Jadi dari hulu ke hilir ini ya. Dari hulu ke hilir. Digarap ya. Iya, begitu. Nah, kalau yang diingat oleh Mas Prima dan Mas Yoga dari Bapak ini apa yang selalu teringat gitu ya? Nah, Mas Yoga dulu ini yang paling dekat ini, Pak. Ya, jadi saya dibanding dengan Mas Prima, Mas Reza sama Mbak Lia itu saya yang paling dekat, Pak. Jadi sebenarnya ada kisah. Ini pada saat saya kan 2018 itu kan masih di Inggris, Pak, di UK. Jadi masih lanjut sekolah S2. Jadi pada saat itu kan kalau di Inggris itu S2 1 tahun. Oh, you melanjutin S2 ya? Iya, saya ngelanjutin S2. Padahal kakak-kakak cuma dikasih jatah S1 aja ya? Oh enggak, Mas Prima S1 Mas Reza S2. Oh, S2 juga. Jadi Mas Prima ini yang berkorban ini. S1 langsung suruh kerja. Iya, jadi tapi S2 S3-nya dikelola di KLM dia. Iya, KLM, benar. Langsung praktek. Iya. Jadi pada saat 2018 itu kan saya di Inggris S2-nya kan harusnya 1 tahun, tapi ada program placement itu 2 tahun. Jadi di tahun 2019 Pak Najik itu bilang, saya kan memang di awal programnya saya ngambil placement yang 2 tahun. Jadi 2 tahun satu tahun kuliah di Inggris, 1 tahunnya itu kerja di sana, Pak. Jadi udah pada saat itu nggak tahu. Biasanya kan kalau yang setelah S1 kemarin kamu yaudahlah kamu kerja dulu aja nggak apa-apa, wes. Yang penting cari pengalaman dulu yang banyak lah. Pada saat S2 ini Pak Najik itu kayak bener-bener ngotot. Kamu harus pulang. Dari 2019 kamu harus pulang. Nggak tahu gimana caranya kamu. Itu ya? Iya, kamu harus pulang. Jadi pulang kamu habis lulus gak usah ngambil placement lagi, gak usah ngambil kerja dulu, kamu harus pulang bantu KML. Percuma kamu kerja di luar memperkaya orang lain, mending memperkaya kita sendiri. Cuma guyonan, Pak. Jadi cuma guyonan. Jadi intinya ya udah pada 2019 ya udah wis saya mantap, saya pulang, saya wisuda langsung pulang lah. Ternyata 2020 ada kejadian yang seperti itu. Jadi saya nggak habis pikir pada saat 2019 misalnya saya ngambil placement yang ada di Inggris itu, wah malah nanti ya 2020 saya nggak bisa ketemu Bapak. Iya, nggak sempat pulang karena kena COVID pas ini, nggak bisa kemana-mana. Iya, jadi terus juga awal 2020 itu Pak Najik itu selalu ngajak saya pakai, ayo besok antri Bapak kemana, ke Trenggalek.
Besok nanti bapak kemana, ke Lamongan. Jadi pagi-pagi subuh ya selalu diajak. Jadi ya alhamdulillahnya setelah saya S2 ya masih ada waktu lah buat ngobrol-ngobrol deket lagi dengan bapak. Jadi masih bisa sharing-sharing dengan bapak seperti itu, Pak. Jadi ya memang rencana Tuhan itu memang bagus, Pak. Jadi ada rencana sendiri yang kita nggak bisa bayangin seperti itu. Iya. Lu bapak sendiri waktu di akhir Maret itu ada kontak saya. Oh iya. Iya. Pak, nanti setelah COVID kita ketemu ya. Kita diskusikan lagi yang tempo hari pernah kita bahas gitu. Berarti aduh, saya kaget sekali waktu April ternyata beliau sudah meninggalkan kita semua ya. Iya. Semua terkejut termasuk Pak Emil Dardak juga. Semua terkejut, betul. Iya. Ini seorang tokoh ya. Karena Bapak kan juga waktu Presiden Jokowi menjadi presiden kan diangkat menjadi anggota KIN ya. KIN, iya Pak. Kalau dulu Komite Ekonomi dan Industrialisasi Nasional itu ya. Untuk bisnis agro industri. Iya, jadi bisa memberi masukan-masukan kepada Bapak Presiden ya. Langsung ya. Luar biasa Bapak, tokoh yang hebat ya. Iya, tapi kita waktu Pak Najik ada, kita merasa Bapak bukan tokoh, Pak. Padahal ini termasuk tokoh yang luar biasa. Pernah masuk Forbes juga ya. Forbes ya 2016 begitu. Tapi Pak Najik masih selalu down to earth, terlalu sederhana, masih sangat low profile. Ada tagline dari Bapak itu yang jadi kita berempat ini jadi satu acuan, Pak. Bapak itu selalu bilang ya kalau berani jangan takut-takut, kalau takut ya jangan berani-berani. Gitu yang selalu kayak mancep di kita gitu. Wah ini harus ngelanjutin semangatnya Bapak ini yang harus dilanjutkan lagi gitu. Kalau waktu itu ngambil apa waktu S1 dan S2-nya? S1 saya ngambil bisnis manajemen. Nah, S2-nya saya ngambil supply chain, Pak. Supply chain. Wah, itu penting sekali nih sekarang bagi KML ini ya. Karena supply chain ini yang bisa membuat sistem dan juga bagaimana order to cash-nya ini semakin efisien ya. Iya, betul. Apalagi produk kami kan semua juga frozen, Pak. Jadi cold chain itu kan memang sesuatu. Lead time-nya juga diperhitungkan ya. Betul. Seperti itu. Kalau Mas Bima ngambil apa waktu S1-nya? Saya dulu S1 ambil ekonomi, Pak. Nggak diarahkan ya sama Bapak enggak ya? Jadi terserah masing-masing mau ngambil apa itu diperbolehkan. Iya. Jadi lucu, Pak. Setelah saya masuk SMA, Pak, kelas 1 waktu itu SMA, Pak Najik sudah tanya ke saya, "Kamu mau kuliah di mana?" Saya bilang, "Pak Najik, Pak, saya ini baru masuk SMA, Bapak sudah tanya mau kuliah di mana?" Kata Pak Najik, "Loh, kalau kamu mau kuliah di dalam negeri, ya sudah, enjoy saja. Kalau kamu mau kuliah di luar negeri berarti harus mulai dari sekarang harus kamu persiapkan begitu. Bahasa Inggrisnya banyak segala macam udah disiapkan. Jadi ternyata betul kalau di Amerika kan kelas 2 itu sudah harus mengumpulkan submit semua data-data Pak begitu. Ya itu jadi kayaknya ya sudahlah Pak, saya milih ke Amerika karena Pak Najik itu pinter Pak orangnya Pak. Seolah-olah itu menanyakan. Tapi sebelumnya itu kita di rumah itu dicekoki majalah-majalah yang iki loh. Orang sukses ini loh. Jadi mau nggak mau kan alam bawah sadar kita itu ya sudah saya ingin ke Amerika nggak secara langsung begitu. Karena Pak Najik ibaratnya dengan kita itu mendidiknya cukup agak kuat Pak. Jadi kalau kita sekolah itu kita sudah ranking 3 begitu, Pak Najik bilang kamu harus ranking 2. Sudah ranking 2 kamu harus ranking 1. Sudah ranking 1 Pak. Itu Pak Najik bilang, "Loh, nanti kalau kamu naik kelas pelajarmu lebih sulit lagi, nggak bisa kamu ranking 1 lagi, harus belajar lagi." Jadi luar biasa lah begitu. Sambil tadi menyambung tadi ya, saya ada momen yang bagi saya tidak terlupakan justru di luar pekerjaan Pak. Jadi pada saat itu saya mau menikah. Jadi saya mau menikah, waktu itu kan pacaran segala macam. Nah kebetulan ibu itu tidak setuju, maksudnya jangan keburu nikah dulu. Usia saya waktu itu sudah 25 tahun Pak. Nah kemudian saya mikir bagaimana caranya. Saya bilang ya sudah, ayo kita silaturahmi lebaran. Silaturahmi lebaran ke rumah dulu pacar saya Pak. Nah setelah silaturahmi lebaran kemudian kok nggak ada omongan apa-apa. Nah istri saya itu tanya, "Ini kamu niat apa enggak?" begitu. Kemudian Bu Najik bilang,
Saya tanya ke Bu Najik, Bu, gimana? Kapan kita silaturahmi lagi? Ibu bilang, kamu masih muda, kamu nikah, anakmu mau makannya apa gitu. Wah, terus saya putar otak. Akhirnya saya bilang ke Pak Najik, Bu Najik, saya mau ngomong di meja makan. Saya bilang, Pak, Bu, ini ayo kapan kita silaturahmi lagi ngomong lebih serius begitu. Wah, Ibu Najik bilang, wah kamu masih muda, kamu harus bekerja dulu, hasilkan uang dulu segala macam. Nah Pak Najik itu Pak, itu momen yang saya betul-betul saya rasakan adalah Pak Najik cuma bilang begini, kamu sudah yakin dengan pilihanmu? Yakin Pak? Ya sudah, besok minggu kita minta. Wah, wah Bu Najik sama Pak Najik bertengkar waktu itu. Pak Najik bilang, ya sudah, dulu kita hidup itu tidak seenak anak-anak sekarang. Kita berani melangkah, berani nikah. Lah sekarang anak-anak ini hidupnya ya notabene lebih mapan. Kok ya enggak berani? Sudah, ambil aja. itu tahun 2000 berapa ya? 2011. Oh, 2011 ya? 2011, oh ya 2011 ya? 2012 saya menikah Pak. 2012-nya menikah? Ya, menikah, begitu. Nah itu yang betul-betul saya merasakan, wah ini Pak Najik betul-betul ada di pihak saya. Dan setelah menikah saya juga yakin yuk akan lebih bertanggung jawab, ya kan? Iya betul Pak. Jadi sudah nggak mikirin yang dunia mungkin dunia malam atau keluar dengan teman-teman, kan sudah tidak. Berarti lebih serius lah. Lebih serius untuk mengembangkan KML-nya kan? Iya begitu. Saya setuju sih sama Bapak. Kalau bisa setelah lulus S1 ya langsung merit aja. Langsung merit ya. Karena akan mempunyai beban yang lebih besar dan pekerjaan di KML kan masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Iya betul. Tiap pulang kuliah itu dari jam 6 jam 9 malam tiap hari belajar Mandarin. Ya datengin guru Mandarin. Nah, jadi di awal-awal ya mau pesen makan ini apa ya nggak ngerti aku. Ya minimal kalau kita ketemu buyer membawa beliau-beliau ini kan pura-pura nggak bisa kan tuh, tapi ini ngomong ini. Nah saya pernah datang ke Taiwan, saya nyoba. Dia bilang, coba kamu tawar. Saya tawar pakai bahasa Inggris. Ya harganya nggak goyang Pak. Saya panggil pasir saya, coba kamu nawar gitu. Begitu ditawar pakai bahasa Mandarin, goyang Pak. Bisa turun harganya.